Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ini minggu terakhir ya dari bulan September, gak kerasa udah fall lagi kita, dan kita akan belajar dari tetap dengan dari tema yang sama. Ini minggu terakhir, yaitu kita belajar tentang believing God's best, atau percaya kemudian kita menghidupi apa yang terbaik yang daripada Tuhan. So, saya mau ajak kita boleh buka Alkitab kita. Ini ada beberapa ayat yang akan kita buka ya. Dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Dan di layar di depan ada dari bahasa Inggrisnya, saya akan baca bahasa Indonesianya. Oke. Ada banyak saudara yang kasih Tuhan yang sudah kita pelajari tentang believing God's best. Selalu ingat bahwa Tuhan itu memiliki hal yang terbaik buat setiap kita. Dan Tuhan menyediakan semuanya itu buat setiap kita. Tetapi bagian kita untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan itu, kita perlu percaya kepada janji firman Tuhan. Kemudian kita perlu menghidupi apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. So, ini satu ayat, ini perikop yang menjadi kelanjutan daripada apa yang telah saya sampaikan selama ini. So, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ketujuh. Ini dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, di depan ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang saya kasih warna biru dan saya kasih cetak tebal di situ untuk memberikan penekanan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa kita nih sudah dilahirkan kembali. He has caused us to be born again. Minggu lalu kita belajar tentang lahir baru, bahwa di dalam Kristus karena apa yang Yesus lakukan bagi kita, Dia mati di kayu salib sehingga kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu apa? Manusia yang baru itu berarti kita sudah ditebus daripada manusia lama kita, sudah ditebus daripada dosa, kita dilayakkan dan kemudian kita memiliki identitas yang baru, yaitu identitas kita sekarang apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan, apa yang Yesus perbuat. Pribadi Yesus di dalam hidup kita, bukan apa kata orang, bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. So, kemudian kenapa kita dilahirkan kembali dan apa akibatnya? Lihat di sini, kita born again, kita lahir baru, dilahirkan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Kemudian ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Wah, ini luar biasa ya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan itu punya yang terbaik buat kita. Tuhan itu menyediakan yang terbaik buat kita. To an inheritance, tadi di Ika sampaikan ya tentang satu kata ini, inheritance, itu ya warisan gitu, satu yang disediakan buat kita. Yaitu apa? Satu hal yang baik yang disimpan di sorga buat setiap kita. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang berkat Tuhan yang disediakan untuk kita selama kita di muka bumi ini, terlebih nanti di dalam kekekalan bahwa itu ada tempat yang Tuhan persiapkan di mana kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan dan kita menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Oke, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kemudian next slide ayat 6-7 dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wah, saudara lihat peralihannya nih. Dari dikatakan bahwa ada satu hal yang baik dari awal ya, Tuhan mati buat kita, kemudian kita dilahirkan kembali, kemudian ada janji firman Tuhan yang disediakan buat kita, ada yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Kemudian kita bergembira akan hal itu dan dikatakan bahwa sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi memang di dalam kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya berbagai macam pencobaan, ujian, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada trials atau testing atau test, atau bahkan yang paling berat yang tidak lepas juga seringkali dialami atau kita mengalami, yaitu yang namanya penderitaan. Penderitaan itu suffering, begitu ya. Nah, di ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oke, saudara perhatikan ya, bahwa kita mengalami pencobaan,
berbagai-bagai pencobaan, bukan satu pencobaan. Maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini ada satu ilustrasi ya yang diberikan oleh firman Tuhan bahwa kita nih dikatakan lebih tinggi daripada emas. Meskipun emas itu fana ya. Tapi mari kita fokus bagaimana emas ini bisa dihasilkan. Bagaimana emas ini bisa dihasilkan? Emas itu kan kalau mau dihasilkan menjadi satu emas yang baik, itu dia perlu dibakar istilahnya. Bronze, silver itu kalau mau dihasilkan istilahnya ada sebuah proses yang perlu dilakukan sehingga pada akhirnya dia muncul sebagai elemen ini yang menjadi elemen yang berharga, apakah emas ataukah silver atau bahkan mungkin contoh yang lain permata gitu. Dia perlu diasah, perlu dibakar, perlu dimurnikan sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi seperti dia pada saat dia jadi emas, permata misalnya atau silver atau perak dan lain-lainnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kehidupan kekristenan kita itu tidak beda dengan yang namanya emas atau batu berharga ini. Bahwa kita nih setiap hari kita dimurnikan gitu. Dimurnikan. Saudara kalau kita belajar dalam ilustrasi emas ini, kalau ketika dibakar atau dimurnikan, dimasukkan dalam air, jadi unsur-unsur yang tidak murni, yang bukan emas itu sendiri, dia akan lepas atau dia akan terpisahkan sehingga akhirnya muncullah emas yang murni itu sendiri. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan orang Kristen, itu sebenarnya ketika kita mengalami pencobaan daripada Tuhan, kita mengalami ujian daripada Tuhan, bahkan ada penderitaan, itu adalah bagian dari pemurnian yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini menghasilkan emas atau kualitas emas dari hidup kita ini bisa keluar. Oke, saudara bisa dapatkan ya. Karena di firman ini dikatakan bahwa semuanya ini maksudnya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oke, jadi tadi ada pencobaan, ada ujian, ada tantangan, ada penderitaan. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Nah, jadi secara sederhana saya mau sampaikan seperti ini. Yang terbaik itu dihasilkan dari sebuah proses. Oke, saudara lihat ya. Tidak ada batu berharga yang tiba-tiba begitu aja. Kalaupun orang menemukannya, dia diproses dulu. Sampai menjadi yang terbaik, sampai menjadi barang itu ketika ada di toko, dia mahal sekali. Tapi ada proses yang harus dilalui. Emas dihasilkan dari sebuah proses, yaitu yang namanya pemurnian. Demikian juga kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita ada proses di mana kita dimurnikan sehingga kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup proses itu adalah ada tantangan, ada ujian yang seringkali itu berarti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu Petrus sampaikan firman Tuhan ini, Petrus ini bukan sedang berbicara bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi terhadap kita, bukan itu. Kalau dikatakan apa yang terjadi terhadap kita bisa mengalami bencana alam, itu terjadi terhadap kita. Kita bisa mengalami penyakit, itu terjadi terhadap kita. Kita bisa disakiti orang, kita bisa gagal dalam bisnis misalnya, kita bisa lay off, kita bisa dikeluarkan ya dari pekerjaan, atau kita bisa mengalami banyak hal dalam hidup kita. Itu terjadi kepada kita. Tetapi Petrus ini sedang berbicara bukan apa yang terjadi terhadap kita, tetapi bagaimana respon kita di dalam penderitaan, di dalam ujian, di dalam tantangan yang menentukan hasil apa yang akan kita alami. Oke. Jadi dia bandingkan proses kehidupan orang percaya dengan proses pemurnian emas. Bahwa si emas ini harus dimurnikan, dan ketika dia masuk dalam proses itu, pada akhirnya dia menjadi barang yang berharga. Nah, saya mau ajak kita lihat surat Yakobus sekarang. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Ini paralel menjelaskan lebih lagi ya. Di sini disampaikan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Wah ini kayaknya agak terbalik begitu. Bagaimana bisa? Kok seperti itu? Count it all joy, my brothers, when you meet trials and various kinds. Waktu kita mengalami berbagai-bagai macam percobaan, bersukacita aja katanya. Count it as joy, bersukacita. Nah, saudara, setiap kita ini kan mengalami ujian yang ada yang ringan, ada yang berat di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Ada yang ya oke lah gampang, ada yang berat dan begitu berat. Kayaknya berat sekali. Sampai kadang-kadang orang nggak tahan juga ya atau berpikir macam-macam. Nah, kalau kita menghadapi ujian, waktu orang menghadapi ujian atau dia mengalami tantangan, dia mengalami trials gitu ya, pergumulan di dalam kehidupannya, kita bisa lihat bahwa ujian atau tantangan itu akan memperlihatkan siapa orang itu dengan respon dia. Ada orang yang mengalami ujian, mengalami tantangan, mengalami suffering ya, saya pakai kata suffering aja ya, lebih penderitaan istilahnya. Mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami penderitaan, mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Mereka menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi di lain sisi ada orang yang mengalami penderitaan, mereka justru semakin jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mungkin mengutuk Tuhan, kecewa dengan Tuhan, akhirnya jauh dan meninggalkan Tuhan aja begitu. Dan saudara lihat, ini contohnya dari dua respon yang bisa diberikan oleh orang yang berada di dalam penderitaan. Ya puji Tuhan ya, saya lihat saya percaya lebih banyak orang yang ketika menderita dia semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Terbukti bahwa di negara-negara yang tertekan, kekristenan itu berkembang bahwa orang butuh Tuhan. Gitu. Jadi memang kita ini kadang-kadang Tuhan ajar, Tuhan izinkan untuk tujuannya sebenarnya Tuhan pokoknya mau gimana anak saya ini bisa semakin dekat dengan saya. Gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang menjauhkan anakku daripadaku. Nah oke, kita kembali ya. Nah, ujian atau tantangan itu memperlihatkan siapa kita. Semakin jauh dengan Tuhan atau justru semakin dekat dengan Tuhan. Yang membedakan itu apa? Ada banyak hal mungkin yang bisa ada banyak alasan yang bisa membuat kita mengambil respon yang berbeda. Tetapi saya lihat yang membedakan adalah bagaimana cara kita memandang penderitaan di dalam hidup. Nah ini penting nih. Bagaimana kita membedakan, bagaimana kita memandang penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat itu penderitaan itu atau misalnya saya dapat sakit penyakit itu karena hukuman Tuhan, karena saya ini melakukan hal yang salah, karena saya berdosa. Wah, kita bisa jadi ya kecewa dengan Tuhan, ini kita kayak orang yang terhukum. Kita jadi takut memandang Tuhan tuh sepertinya Tuhan yang galak, Tuhan yang jahat seperti itu dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yakobus dia menulis firman ini kepada segenap orang percaya. Di situ dikatakan ya, count it all joy, my brothers katanya, kepada segenap orang percaya yang mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh tetap setia, tetap bersukacita. Di sini ditulis to rejoice, to count it as joy. Jadi kamu kan mengalami penderitaan nih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan katanya. Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Wah ini kan kayaknya gimana ya, bagaimana mungkin begitu. Kita lagi jatuh dalam pencobaan, tidak ada orang yang mau menderita, saya percaya. Tetapi dalam penderitaan, kemudian Yakobus katakan, anggap sebagai kebahagiaan. Nah, ada satu hal yang kita tahu tentang suffering. Tetapi dalam firman ini kalau kita belajar, sebenarnya ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau di ayat yang ketiga kan dibilang, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah saudara, ada hal yang tidak kita ketahui waktu kita lagi diuji nih. Waktu kita mengalami tantangan kehidupan kita, pergumulan, kita lagi sakit. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, aduh ini kalau dibilang Tuhan baik, baiknya di mana ya? Benar nggak? Suka gitu ya.
wah kita ditinggalkan, kita ya di layoff misalnya, atau mengalami bencana alam, rumah kebakaran atau kebanjiran dan lain sebagainya. Kalau Tuhan baik, baiknya di mana nih? Wah kita nggak tahu, kadang-kadang seringkali kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. Baiknya Tuhan di mana? Begitu. Itu yang kita tidak tahu. Ada hal lagi yang kita tidak tahu, timing misalnya. Waduh, kenapa pencobaan ini datang kepada saya saat ini? Ini bisa berbagai macam konteks nih. Kalau mungkin 1 tahun lalu saya bisa jadi lebih siap. Ini kayaknya udah saya jatuh, tertimpa tangga, waduh tangganya dari besi lagi, bukan tangga bambu. Telepon ambulan datangnya terlambat. Gitu, jarum suntiknya bengkok segala macam gitu, udah jatuh, pokoknya berlipat kali ganda. Oh kenapa timingnya saat ini? Kayaknya saya belum siap. Mungkin sebelumnya atau sebentar lagi ya saya mungkin bisa udah lebih siap dan lain sebagainya gitu. Kita nggak ngerti timingnya kenapa saat ini. Atau juga kita nggak ngerti sampai berapa lama misalnya. Kita berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan ini kok terus aja begini, nggak ada perubahan. Sampai kapan saya akan seperti ini, misalnya begitu. Kita nggak ngerti itu. Sampai kapan Tuhan, kita bertanya sama Tuhan. Atau yang lebih lagi, kita bertanya kenapa, the reason why. Kenapa saya, kenapa begini, kenapa bisa begitu. Aduh andainya dan lain sebagainya. Nah kita tidak tahu. Tapi firman ini mengajarkan, di sini ada sebuah janji yang berkuasa buat setiap kita. Simple promise filled with power. Dikatakan, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Coba katakan setelah saya, ujian menghasilkan ketekunan. Oke. Biar itu masuk dalam pikiran kita dan meresap di dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita boleh mengerti betul ya, kita memahami. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Oke. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita percaya akan penderitaan hidup itu menentukan respon kita. Kembali, kalau kita melihat penderitaan hidup itu sebuah hukuman, sebuah kejahatan yang Tuhan lakukan, atau kesialan mungkin, maka kita akan memberikan respon yang negatif gitu. Tapi jika kita mengerti akan hal ini, apa tadi? Ujian menghasilkan ketekunan. Kalau kita mengerti akan hal ini, respon kita akan berbeda. Ada respon yang radikal yang kita berikan, yaitu satu, bersukacita. Itu. Karena ini sebuah pemahaman yang Yakobus ingin untuk dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan. Bahwa oke, kamu mengalami pencobaan. Nah, coba lihat dari sisi yang berbeda. Count it all joy. Hitung atau anggap sebagai kebahagiaan. Wah, sebenarnya kalau kebahagiaan kan itu dapat bonus di akhir tahun, itu kan bahagia gitu ya. Ada orang kasih sesuatu, itu bahagia. Bagaimana mungkin mengalami penderitaan itu bisa dihitung sebagai kebahagiaan? Ternyata kalau kita mengerti bahwa pencobaan itu menghasilkan ketekunan, maka kita akan memiliki kebahagiaan di dalamnya. Karena, nah ini yang akan saya dalami ya, ketekunan ternyata membawa kita lebih dalam lagi, dekat dengan Tuhan, dan membawa kita kepada menerima yang terbaik, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita lihat, ketekunan itu menjadi satu unsur yang penting, satu kualitas yang penting yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Di dalam kitab Yakobus masih pasal yang kelima berikutnya, Yakobus katakan begini, ayat yang ke-11 ya. Ditulis begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Tadi sebelumnya kan Yakobus katakan bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Terus di sini dia katakan lagi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Mereka yang telah bertekun. Those blessed who remained steadfast. Nah, contohnya siapa? Dia kasih contoh yaitu tentang kehidupan Ayub.
You have heard of the steadfastness of Job. Kamu telah mendengar cerita ketekunan tentang Ayub. Saudara masih ingat ya, singkat Ayub ini kan kalau di kitab Ayub pasal yang pertama di situ ditulis tuh, Ayub adalah hamba Tuhan yang dia tuh hidup tidak didapati kesalahan di dalam hidupnya. Blameless. Jadi mau dicari-cari kesalahannya, ngomongnya nggak pernah salah, tindakannya jadi nggak pernah gosipin orang, nggak pernah berdosa mungkin. Blameless, dibilang upright, upright itu jujur ya. Waduh, orang kalau udah jujur udah temennya banyak pasti, seneng, bisa dipercaya. Ayub ini orang yang jujur. Kemudian dia fear God, dia takut akan Tuhan, dia saleh di dalam bahasa Indonesianya dikatakan. Bahkan ditulis dia keeping himself far from evil. Dia menjauhi yang jahat. Dia tidak mau memberikan kehidupannya kepada satu hal yang, pokoknya kalau ini berdosa dia nggak mau. Dia tinggalkan, dia jauhi semuanya itu. Jadi udah blameless, upright, jujur, kemudian keep himself far from evil, and then dia takut akan Tuhan, fear God. Wah ini luar biasa. Tapi kita tahu bahwa Ayub ini kan dia dites ya sama iblis ya. Iblis datang kepada Tuhan, wah terus Tuhan bangga. Oh ini hambaku Ayub nih, lihat dia wah saleh sekali, luar biasa. Oh coba Tuhan, kata iblis, kalau kekayaannya diambil, dia pasti akan berbalik daripada Tuhan. Ya udah, diuji, hilang semuanya, singkat cerita. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Kemudian iblis datang lagi, coba kesehatannya. Kemudian singkat cerita, Ayub akhirnya mengalami semuanya penyakit kusta ya, sepertinya seperti itu. Jadi dia kehilangan semuanya, bahkan orang yang paling berharga dalam kehidupannya, yang paling dekat, istrinya juga meninggalkan Ayub. Oh istrinya bilang, ayo tuh kamu masih mau nyembah Tuhan, kutuki Tuhan katanya, tinggalkan Tuhan. Well buat Ayub, kita lahir telanjang katanya, kita akan kembali juga telanjang pada Tuhan. Well Tuhan itu tidak pernah salah. Kira-kira seperti itu. Di dalam semua yang terjadi terhadap Ayub, respon dia tidak berdosa, dia tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap bertekun dalam Tuhan. Oke. Dia tetap tekun dalam Tuhan. Dan saudara tahu bahwa apa yang terjadi dalam Ayub, ini kalau kita pelajari kitab Ayub ya, pada akhirnya memang di tengah-tengah itu banyak dia kayak bergumul gitu. Dia menderita itu bukan satu waktu yang pendek tuh. Wah dia ketemu teman-temannya, dia bicara, dia sebenarnya dalam diri dia sendiri dia bergumul juga. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi dia tidak menyangkal Tuhan itu. Dia memang bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini. Tapi pada Ayub sempat mengeluarkan kata-kata, akhirnya dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Dia tetap terus bertekun dalam Tuhan. Seperti yang Yakobus katakan, you have heard of the steadfastness of Job. Kita sudah melihat, mengetahui ketekunan dari kehidupan Ayub. Nah di Ayub pasal yang ke-42 ayat 10, akhir daripada cerita kehidupan Ayub, di situ ditulis Tuhan itu memberkati Ayub dan Ayub menerima twice as much as he had before. Jadi dia menerima 2 kali lipat dari yang dimiliki oleh dia sebelumnya. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan begini, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Jadi hari-hari ke depan Ayub itu diberkati luar biasa daripada kehidupan sebelumnya. 2 kali lipat, bahkan diberkati luar biasa. Jadi ternyata Tuhan punya banyak hal buat kehidupan Ayub. Dan ketika Tuhan mendapati Ayub setia, Ayub bertekun dalam Tuhan, maka saudara lihat, ketekunan Ayub itu membawa kepada yang terbaik daripada Tuhan, yang dimiliki Tuhan, yang disediakan Tuhan, untuk Ayub. Dan Ayub menerima itu semua. Berapa banyak kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan ini memiliki banyak hal dalam hidup kita, untuk kita. Kalau dikatakan the best is yet to come, yes. Kita perlu percaya, kita perlu beriman, kita perlu bertekun di dalamnya. Karena janji firman Tuhan itu diberikan untuk kita alami. Bukan hanya untuk kita dengar atau untuk kita ketahui. Nah saudara yang kasih Tuhan, di sekeliling kita sekarang dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak keburukan ya. Ada banyak keburukan yang terjadi. Berita yang buruk. Berita yang buruk apa? Wah ya kalau di apa yang terjadi hari-hari ini dan dengan virus itu kan gak ada habis-habisnya kayaknya. Variannya ada lagi. Sekarang MU lah.
Nanti besok Liverpool kali, Arsenal kali variannya. Patriots mungkin ganti. Pokoknya kayaknya berita ini gimana ya? Nggak habis-habis ini virus ini, kok nggak pergi-pergi. Bahkan udah banyak ilmuwan yang bilang, well kita harus membiasakan hidup dengan corona. Kayak nanti kita membiasakan hidup dengan flu. Udah jadi bagian hidup. Oh nanti ada berita yang jelek lagi. Bencana alam, kebakaran, dan seterusnya. Itu memenuhi gitu. Kalau kita buka aplikasi kita atau baca koran, itu umumnya saya lihat banyaknya berita buruk gitu. Karena bad news sells. Bad news is good news. Buat yang di media begitu kan, berita buruk itu menjual gitu. Orang bisa beli beritanya, bisa langganan karena pengen tahu nih pembunuhan dan lain sebagainya gitu. Ada banyak keburukan terjadi, berita buruk, kejadian buruk, ya kejadian yang kemudian diberitakan. Atau prediksi yang seolah-olah buruk tadi. Wah kita ke depan nih agak susah nih. Wah ekonomi begini nih. Wah kesehatan mesti begini, makanya harus begini. Akhirnya tanpa sadar, kalau kita ikuti semuanya itu dengan segala keburukan yang kita dengar, apalagi terjadi bukan hanya kepada orang-orang yang tidak kita ketahui, yang tidak kita kenal, tapi yang akhirnya keluarga kita, teman-teman kita, yang dekat dengan kita itu mengalami keburukan itu. Wah kayaknya kan semakin hari ini kayaknya hidup jadi kayaknya hilang semangat. Bisa jadi kita akan semakin mudah jatuh, kita kehilangan pengharapan, kita putus asa, dan bisa membawa kepada efek negatif yang lain-lainnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak untuk kita boleh kembali kepada yang dasar yang perlu kita miliki. Yaitu kita perlu mengingat kembali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik. Tuhan memiliki rancangan yang baik. Ada masa depan yang baik. Nah kita memang seringkali karena apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, karena kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh fisikal kita, kita percaya dan kita memutuskan seolah-olah hidup akan seperti ini. Bahwa saya stuck, tidak ada masa depan, dan ya semuanya buruk, akhirnya survival mode. Survival mode itu ya kita survive aja. Untuk bertahan hidup ya tetap mesti kerja, ya mesti berjuang gitu. Hidup bukan untuk masa depan, tapi untuk hari ini aja ya bertahan. Ya puji Tuhan ya kita bisa bertahan. Tidak. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tuh punya rencana yang baik sehingga kita perlu hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam apa yang Tuhan sediakan buat kita. Menyiapkan diri kita untuk menerima yang terbaik yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Jangan lupa Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penting untuk bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Ada amin. Saya setiap hari, dari waktu ke waktu, saya perlu mengingatkan diri saya bahwa Tuhan ini punya rencana yang baik nih. Ada rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang untuk memberikan kepada saya hari depan yang harapan. Karena itu adalah firman Tuhan. So I know that the plans that I have for you. Tuhan bilang begitu, plans for welfare and not for evil. To give you future and hope. Berarti Tuhan punya rencana nih. Jadi jangan sampai ya saudara kasih Tuhan, kalau kita baca firman dan keseringan kita baca, kita udah tahu, ya udahlah ini lagi. Akhirnya kayak jadi hafalan aja gitu. Padahal ini firman yang berkuasa loh. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada masa depan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. To give you a future and hope. Saudara kasih Tuhan, ingat rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat diri kita. Untuk itu kita perlu bertekun di dalam pengharapan. Kita perlu hidup di dalam janji firman Tuhan. Kita perlu menghidupi apa yang Tuhan sediakan buat kita. Siapkan diri kita untuk menerima semuanya itu. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 di sini ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So this is also a promise filled with power for every one of us. The Bible says that we know, one thing that we know, okay? We might not know about the timing, the trials, the reason why that we are experiencing right now. But one thing that we know, that for those who love God, and all things work together for good. Saudara, semua itu sebenarnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam semuanya. Di dalam kesenangan kita, di dalam tantangan kita, di dalam suffering kita, di dalam pergumulan kita, di dalam perjuangan kita, Tuhan bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Buat mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. So ingat lagi, ujian menghasilkan ketekunan. Jadi kita perlu tekun di dalam pengharapan, percaya dan berserah terus kepada Tuhan. Ketekunan kita itu akan membawa kepada yang terbaik yang Tuhan siapkan, sediakan buat setiap kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu tetap bekerja meskipun kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Bisa jadi kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, tapi percaya Tuhan terus bekerja. Tuhan mengerjakan kebaikan buat setiap kita. Saya bayangkan orang tua yang bekerja membanting tulang istilahnya buat setiap kita di tempat ini. Kita menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Wah, mungkin bangun pagi, kerja sampai malam, berusaha nabung dan lain sebagainya. Tanpa mereka ketahui, kita menyiapkan yang terbaik untuk setiap mereka. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan ini terus mengerjakan yang terbaik. Dan seringkali itu melibatkan yang namanya ujian tadi. Wah, kita perlu mendisiplin anak-anak kita. Kita memarahi mereka. Kita disiplin, disetrap, disiplin sedemikian rupa. Kenapa? Tujuannya supaya mereka menjadi baik. Dan memang waktu didisiplin itu kan gak enak. Waktu kita mengalami ujian gak enak. Tapi ternyata dari semuanya itu, percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan mengendalikan semuanya dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kita juga. Kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Itu yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Ada amin. So kita perlu bisa melihat seperti itu. Itu yang harus kita mengerti. Ketekunan pada akhirnya itu membawa kita untuk menikmati, untuk menerima yang terbaik yang Tuhan miliki dan Tuhan sediakan. God's best for us. Saya mau ajak untuk kita kembali kepada satu ayat kunci dari tema kita bulan ini, yaitu dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, that we should walk in them. Sore hari ini saya mau ajak kita untuk melihat begini, dari awal runutannya begini, bahwa saudara, Tuhan itu membawa kita lahir baru, ditebus, dibebaskan dari dosa, dan Tuhan memakai hidup kita, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tetapi ternyata untuk menjadi yang terbaik, untuk menerima yang terbaik, seringkali itu melewati yang namanya sebuah proses. Karena itu berkaitan juga dengan kapasitas kita. Kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu memerlukan sebuah proses. Anak-anak dia perlu mencapai sebuah kedewasaan. Untuk dia bisa dipercaya lebih dan lebih lagi. Untuk dia bisa menikah, untuk dia bisa bertanggung jawab. Tetapi sebagai orang tua sekali lagi ada hal yang kita sediakan buat anak-anak kita misalnya. Buat banyak orang yang kita kasihi. Nah, proses itu adalah proses yang disediakan yang memerlukan ketekunan di dalamnya. Saya tidak tahu secara detail mungkin apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami pada sore hari ini. Mungkin ya hidup
berjalan seperti biasa gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang memerlukan ketekunan di dalam doa, di dalam berharap kepada Tuhan, di dalam berserah kepada Tuhan. Atau mungkin yang sedang mengalami benar-benar masa-masa yang berat saat ini. Well, saya mau encourage untuk kita boleh terus bertekun kepada Tuhan. Karena di dalam pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan ada berkat daripada Tuhan. So, sore hari ini mari kita percaya kembali, believing God's best. Percaya akan yang terbaik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan miliki, yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Let's believe in the promises of God. And then live your life with steadfastness. Steadfastness. Hidup bertekun di dalam Tuhan. Di dalam hal apa? Beberapa hal, contohnya. Mari kita bertekun di dalam melayani. Dalam melayani Tuhan, kita bertekun ya. Terus tekun. Berikan yang terbaik. Let us steadfast in trials. Bertekun di dalam ujian, di dalam cobaan. Di dalam pencobaan atau dalam pergumulan. Atau bahkan kita terus bertekun di dalam yang namanya penderitaan. Kita juga boleh bertekun di dalam menantikan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kehidupanmu saat ini baik-baik saja, oke, diberkati Tuhan, luar biasa, puji Tuhan, mengucap syukur untuk itu. Tapi terus percaya yang terbaik daripada Tuhan. The best is yet to come, dan dalam kita menantikan, kita bertekun. Karena di dalam ketekunan itu ada berkat yang daripada Tuhan. So, kita sudah 4 minggu belajar tentang ini, believing God's best. Kita lihat yang terbaik daripada Tuhan. Kita lihat siapa Tuhan kita. Kita lihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lihat rencana Tuhan. Lihat pribadi Tuhan. Bahwa ia ada pribadi yang luar biasa yang mengasihi setiap kita. Dan percayalah, the best is yet to come. Believe and then live in the promises of God. Walk in them. Hiduplah atau hidupi firman Tuhan. Maka saya percaya kita boleh menerima apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Yes, Lord. Bapa, hamba-Mu berdoa sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengar dalam 4 minggu ini akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami sudah belajar dan kami mendengar, kami banyak melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh baik. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kalau di dalam hidup kami, itu ada bersama dengan kami Tuhan yang bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang mengendalikan segenap langit dan bumi. Di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang berdaulat. Ada Tuhan yang mengendalikan semuanya. Bapa, hamba-Mu berdoa Roh Kudus-Mu yang boleh menolong setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus berserah kepada Tuhan. Untuk kami boleh terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk kami tidak putus asa. Tidak kehilangan semangat Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan yang sedang dialami pada hari-hari ini yang seringkali tidak mudah, sangat sulit. Tapi biar kami boleh terus bertekun di dalam iman kami terhadap Engkau Tuhan. Kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Dan biar Allah mengerjakan kebaikan dan pada waktu yang Tuhan sudah siapkan, yang terbaik yang daripada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan boleh mengalami, menikmati, menerima apa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami Bapa. Bapa, hamba-Mu percaya, yes, the best is yet to come. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan lebih lagi buat pribadi lepas pribadi, buat setiap keluarga, buat gereja ini Tuhan, buat setiap pernikahan yang ada. The best is yet to come. Terus Tuhan, Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kesehari-harian kami boleh mendedikasikan kehidupan kami, pikiran dan hati kami untuk kami boleh memutuskan dan hidup di dalam rencana Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Kami gak keluar, gak menjauh karena apa yang terjadi dalam hidup kami atau terhadap kami. Tapi terus Tuhan, kami punya sebuah ketekunan kembali, steadfastness. Kami boleh terus mengarahkan fokus kami kepada Tuhan. Dan yang terbaik daripada Tuhan,
itu boleh menjadi bagian dari setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa biar setiap firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah didengar, firman Tuhan yang sudah ditabur, itu menjadi satu firman yang berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami boleh terus hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami boleh menjadi agen Tuhan, menjadi channel Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada setiap orang-orang yang ada dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji